Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang membahas tentang ragam hias. Nah, tapi ragam hias yang akan kita bahas kali ini berbeda dengan materi ragam hias sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ragam hias pada bahan tekstil. Nah, jika bahan tekstil itu relatif lebih lunak, kali ini kita akan membahas ragam hias yang diterapkan pada bahan yang lebih keras, yaitu dengan media kayu. Sejak zaman dahulu, kayu digunakan untuk perabot rumah tangga, misalnya seperti kursi, lemari, meja. Tentu saja, kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya ini sering kalian temui di rumah kalian, betul tidak? Dan juga pada bagian-bagian bangunan seperti tiang, pintu, dan jendela. Perabot dan bagian pada bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias agar tujuannya itu terlihat lebih indah. Dan tidak jarang pula ragam hias yang digunakan pada bangunan itu juga memiliki makna simbolis atas kepercayaan atau agama tertentu. Nah, penerapan ragam hias kayu dapat digunakan dengan teknik mengukir dan juga teknik menggambar atau melukis. Seperti ini contohnya. Pada bagian ini, ya ini adalah sebuah meja yang berbahan kayu yang menggunakan teknik ukir untuk membuat ragam hias di bagian atasnya. Berikutnya ini adalah contoh pintu rumah ya, yang masih menggunakan teknik ukir untuk membuat ragam hias. Biasanya motif-motif seperti ini banyak ditemukan di rumah-rumah adat, khususnya di daerah Bali. Nah, berikutnya lagi ini ragam hias pada bahan kayu bisa juga dijadikan sebuah topeng seperti ini. Dan ada yang seperti ini. Ini menggunakan telenan yang biasa digunakan untuk memasak di dapur. Ini bisa diubah menjadi sebuah hiasan yang indah dengan teknik pahat atau cungkil sehingga menjadi sebuah hiasan yang timbul menjadi 3 dimensi seperti ini. Dan yang terakhir, ini masih menggunakan telenan tapi bukan menggunakan teknik ukir atau cungkil, tapi menggunakan teknik lukis sehingga bisa menjadi sebuah hiasan. Berikutnya, kita akan membahas tentang teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Di sini kita akan membahas tentang 3 teknik. Yang pertama adalah teknik mengukir, kedua teknik melukis, dan yang ketiga adalah penggabungan dari teknik mengukir dan juga teknik melukis. Baiklah, kita akan membahas tentang teknik mengukir. Teknik mengukir di bahan kayu adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat untuk mengukir ini yang utama ada 2, yaitu alat pahat dan juga pemukul. Alat pahat ada 2 jenis mata pahatnya, yaitu mata pahat datar dan juga mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukirnya. Nah, sedangkan pemukul adalah alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir, umumnya terbentuk dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu, besi, dan juga batu. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik melukis. Pada dasarnya,
Kayu dapat diberi warna dengan menggunakan berbagai macam cat, bisa menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Contohnya, ini langkah-langkahnya, misalkan menyiapkan bahan dan alat, menyiapkan kayunya, kemudian membuat rancangan pada kertas. Dari hasil rancangan tersebut dipindahkanlah ke permukaan kayu, kemudian menerapkan cat untuk menyelesaikan gambaran, dan yang terakhir memberikan lapisan vinir atau cat transparan pada permukaan kayu yang fungsinya agar kayu tersebut lebih keluar warnanya dan lebih mengkilat dan juga tahan lama. Teknik melukis pada bahan kayu ini kurang lebih sama seperti ketika kita melukis di atas kanvas atau di atas kain. Hanya saja medianya ini lebih keras, yaitu bahan kayu. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, agar kalian lebih memahami materi yang telah Ibu berikan tadi, maka saatnya kita mengerjakan latihan soal. Di sini sudah ada 5 contoh gambar merupakan hasil produk penerapan ragam hias kayu. Nah, dari kelima gambar tersebut, silahkan kalian buat kolom seperti ini. Kalian analisis tentang bagaimana teknik pembuatan benda ini dan fungsinya untuk apa. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama ini adalah cermin, dan gambar kedua ini adalah sepasang kursi dan meja. Ketiga ini adalah gambar patung. Keempat ini adalah gambar lukisan, dan yang kelima ini adalah pintu tradisional, rumah tradisional, gitu ya. Nah, kira-kira dari kelima ini kelimanya menggunakan teknik apa? Gambar pertama menggunakan teknik apa, lalu fungsinya untuk apa, yang kedua, begitupun seterusnya sampai nomor 5. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian kumpulkan melalui grup Google Classroom. Jangan lupa sertakan nama dan juga kelas kalian. Ibu tunggu tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan. Ya, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.